Baik, kita akan lanjutkan seri khotbah kita dengan tema Walk the Talk. Yaitu kita berjalan di dalam perkataan-perkataan Tuhan. Karena apa? Karena iman kita harus ditambahkan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan mau kita mendengar dan melakukan. Ada amin? Minggu lalu Ibu Mita sudah mengingatkan kita supaya kita punya harta surgawi. Kenapa? Karena harta surgawilah satu-satunya harta yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Harta surgawilah yang bisa kita bawa ke surga dan alasan kita bisa masuk surga. Kalau harta di dunia ini hanya sementara. Betapa besar pun rumah kita, betapa banyak pun harta kita, satu hari bisa habis. Sekalipun dengan sekuat tenaga kita sudah menderita di dunia ini mencari uang itu. Tapi kalau Tuhan mau ambil saudara, satu hari bisa selesai. Bahkan nafas kita pun, kita pulang dari tempat ini, kita bisa selesai di dunia ini. Jadi perlu kita menyimpan harta surgawi. Nah, kita akan melanjutkan respon kita terhadap firman Tuhan yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Dan hari ini adalah minggu ketiga. Hari ini saya spesifik, yaitu kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Salah satu langkah kita melakukan firman, harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Saudara, salah satu organ yang paling penting di dalam hidup kita ini, yaitu kita kenal namanya indera pendengaran, itu adalah telinga. Sangat vital. Saudara mungkin tidak bisa baca ya. Secara ringkas begini. Suara yang didengar oleh telinga masuk dari telinga luar ke telinga tengah sampai ke telinga dalam. Nah, di sana ada namanya membran telinga. Jadi dari membran ini disalurkan ke otak. Sampai di otak diterjemahkan oleh otak. Sesuai dengan yang dia dengar dari luar. Dan diproses dan mengubah cara berpikir kita, sikap kita dan tindakan kita. Kalau yang masuk ke otak kita itu dalam bentuk sedih, otomatis wajah kita langsung jadi sedih. Tindakan kita, tubuh kita juga menjadi sedih, lemas. Kalau yang didengar dari luar itu bicara tentang motivasi, bergairah dari depan, semangat. Misalnya, bosnya mengatakan bulan depan gajimu naik 2 kali lipat. Wih, itu langsung masuk telinga, masuk ke otak saudara, membuat langsung wajah kita berseri-seri. Sekalipun tadinya capek kita kerja, tapi waktu dipanggil bos sore-sore, udah habis keringat kita. Begitu masuk gaji 2 kali lipat, langsung badan langsung semangat kembali bergairah. Ya kan? Langsung otomatis. Kalau didengar dari luar itu dalam bentuk amarah, saudara, wajah kita juga langsung marah. Tubuh kita reaksinya juga mau marah. Siapa yang bisa pukul ini? Langsung begitu kan? Kalau nggak manusia bisa meja, ya kan? Bisa ditendang ini. Kenapa? Respon dari otak. Artinya apa, saudara? Hati-hati apa yang kita izinkan masuk dalam telinga kita. Karena itu mempengaruhi hidup kita. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu negatif, kan itu kita dengar. Nggak bisa kita bilang, saya nggak mau dengar. Pokoknya saya nggak mau dengar. Nggak bisa. Itu kan telinga nggak ada saringannya. Langsung masuk dia. Sap gitu. Merubah cara berpikir kita. Tadinya kita berpikir A, baik terhadap si Pak Hendra misalnya. Waktu ada orang berbicara, Hendra itu begini.
Langsung saudara berubah cara berpikir kita. Nilainya tadi 10 menjadi 1. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Makanya firman Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat 1 berkata begini saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita tidak berjalan dalam nasihat orang fasik itu apa? Yang tidak takut akan Tuhan. Hanya nasihat orang dunia. Kemudian tidak berdiri, tidak ada bersama-sama dengan orang berdosa. Dan tidak ada di dalam kumpulan pencemooh. Saudara, garansi Tuhan dikatakan orang itu akan berbahagia. Menikmati hidup. Karena apa? Pikirannya itu netral. Pikirannya itu tidak ada pikiran negatif. Semuanya baik yang didengar. Makanya kalau pikirannya enak, saudara, tidurnya itu pasti enak. Bisa ngorok tidurnya. Tapi kalau pikirannya kacau, tidur pun susah. Betul nggak saudara? Gelisah. Dan secara tidak sadar saudara, kata-kata itu, kata-kata yang kalau kita di kumpulan yang tidak benar, maka itu akan mengontrol hidup kita dan membinasakan semua potensi-potensi yang baik di dalam kita. Kita semua ini kan ciptaan Tuhan, begitu di dalam Tuhan dikasih kita semua banyak karunia dan talenta, potensi yang besar sehingga kita menjadi saksinya Tuhan. Tetapi itu bisa hancur gara-gara pendengaran kita atau tempat kita mendengar sesuatu itu salah. Saya ingat mama saya waktu kecil saudara, saya ini termasuk orang pintar di dalam sekolah. Kira-kira begitu ya, sombong sedikit ya. Dari SD sampai SMA saya selalu juara 1, paling sedikit juara 3. Tidak pernah tidak juara. Tetapi saya sedikit pembawaannya itu agak cool gitu ya. Pendiam. Apa namanya? Jaim. Dari kan anak itu kan karakternya beda-beda. Sejak lahir sudah ada. Tetapi bisa dirubah. Kalau dididik dengan baik. Nah waktu berjalan remaja. Sementara adik saya lahir saudara. Adik saya ini. Dia orangnya ceria. Ya, kalau karakter itu dia kuning. Dia suka ngobrol sama orang, suka tampil, suaranya bagus. Jadi kalau ada pentas nyanyi, dia selalu maju ke depan. Kalaupun dia tidak ada giliran harusnya, ayo siapa yang mau nyanyi? Langsung saya. Saya malu sekali saudara. Jangan sampai saya disuruh, kan gitu kan. Suara saya juga tidak terlalu jelek sebetulnya, tapi jangan sampai saya disuruh. Nah harusnya itu bisa berubah kalau mama saya bilang kamu pasti bisa. Ayo mama dukung kamu. Mama ada bersama-sama dengan kamu. Sebagai anak kecilan remaja tidak ada yang tidak pingin dipuji. Semua pingin dipuji. Apapun karakternya. Pingin dihargai, pingin diakui, pingin dipuji. Tidak ada anak yang tidak pingin dipuji. Semua pingin dihargai karena itu potensi yang Tuhan kasih. Tetapi mama saya bilang apa? Waktu teman-temannya bilang, si Roni maju ke depan dong kan suara bagus juga. Baru maju nggak. Mama saya langsung bilang, si Roni itu pemalu dia. Nggak berani dia maju ke depan. Saudara itu terus diperkatakan apa? Sehingga semua potensi yang ada dalam hidup saya itu. Saudara menjadi apa? Karena ini kan kata-kata tidak baik, kata-kata negatif. Dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh iblis. Itulah menghancurkan karakter saudara. Jadi sampai SMA saya menjadi orang yang pemalu dan pendiam. Padahal kan saya bukan orang yang tidak pintar gitu. Saya bisa sebetulnya. Tapi kenapa? Karena saya selalu mendengar pemalu dan pendiam. Jadi itu sudah menjadi cap di dalam hidup saya.
Sampai saya datang ke Bali, saya dijangkau oleh Pastor Bambang, saudara. Yang khotbah bulan lalu di tempat ini. Dia mengajak saya, ayo Ron, kamu pasti bisa. Ah, nggak bisa bang, pasti bisa. Dikasih kesempatan, ayo kamu bagikan firman. Aduh nggak bisa pak, diajarin pelan-pelan. Saudara keringat. Ya kan? Kalau pemalu memulai sesuatu itu pasti keringat saudara. Saya waktu memimpin pujian, pasti bisa. Saudara lagunya kemana, gitarnya kemana, wih. Saudara. Tapi itu awal perjalanan. Lama-lama saya jadi bisa saudara. Bisa memimpin night group. Ternyata saya bisa. Jadi potensi yang tadinya mati dibangkitkan lagi. Saya menjadi sadar bahwa sesungguhnya sekalipun orang itu pemalu, sekalipun orang itu pendiam, kalau dilatih pasti bisa lebih baik hidupnya. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kenapa? Karena semua perkataan pasti direkam oleh telinga kita, dalam pikiran kita. Dan terkumpullah di dalam hati kita ini menjadi suatu perbendaharaan. Dan waktunya akan keluar apa yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata di Lukas 6 ayat 45 berkata begini saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang ada dalam hati kita tentu sumbernya dari pendengaran. Nah dari pendengaran itulah yang akan menjadikan di sini mengumpul. Kita punya perbendaharaan kata-kata. Dan kita akan mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan perbendaharaan kita. Jadi waktu remaja, waktu disuruh tampil, saya bicara apa saudara? Saya malu bu. Aduh saya nggak bisa bu, yang lain aja. Pasti langsung muncul keluar. Lalu saudara dari kecil, saudara melihat kita ini orang miskin. Kamu pasti nggak bisa lah, kamu tamatan apa? Nggak bisa berhasil. Begitu sampai di perantauan saudara, itu akan terus terngiang-ngiang, susah sekali hidup di Bali. Bisa, aduh kayaknya nggak mungkin saya bisa beli rumah. Nggak mungkin saya berhasil. Nggak bisa saya jadi manajer. Susah, karena apa? Perbendaharanya belum ada. Harus diganti pergaulan. Kalau dulu pergaulannya masih buruk, tidak baik. Sekalipun itu satu desa kita. Kalau pergaulannya tidak baik, kata-katanya tidak baik, berani meninggalkan. Cari orang-orang yang membangun. Yang mengatakan kamu pasti bisa. Kau dipakai oleh Tuhan. Engkau orang hebat. Engkau orang luar biasa. Itu yang mengubah saya sehingga saya bisa berpikir bahwa Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu. Ada amin? Jadi siapapun saudara di tempat ini, dari manapun engkau datang, engkau tidak dibatasi oleh apapun. Jangan biarkan telinga kita mendengarkan yang tidak baik. Dengarlah yang baik. Karena itu pemazmur mengingatkan kita hari ini. Kita akan lanjut ya. Mazmur 119, hari ini kita baca di ayat 41 sampai 48. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ayat 41 berkata begini tadi. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku. Saudara, di terjemahan aslinya ini
Kasih setia itu bisa juga dalam bentuk kemurahan Tuhan. Atau kasih yang tidak bersyarat. Anugerah Tuhan. Nah, kalau mendatangi berarti menghampiri kita. Kenapa pemazmur mengatakan kiranya kasih setiamu datang kepadaku ya Tuhan. Mendatangi aku. Artinya dia tidak punya kasih setia. Dia nggak punya kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Kasih setia itu hanya bisa melalui karya Tuhan. Kasih Tuhan itu, saudara, kasih setia. Artinya kasihnya tidak bersyarat. Artinya apa, saudara? Hanya di dalam, kalau punya kasih Tuhan, maka kita bisa bertindak seperti Kristus. Kita bisa menjadi kesaksian seperti Kristus. Tanpa kasih setia Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mudah menyerah. Kita akan menjadi orang yang mudah berhenti dari setiap apa yang kita sudah mulai. Saudara, dalam melayani Tuhan, di dalam gereja, misalnya tim Asher saja, saya contohkan ya. Saudara yang tadinya semangat, begitu tiba-tiba ada gesekan sedikit, saudara bisa akan dengan mudah memutuskan, saya tidak mau melayani lagi. Kok diatur-atur, kok dimarahin sih, padahal saya sudah lakukan baik. Menurut saudara, bisa berhenti. Kok saya yang rajin, yang lain gak rajin. Kalau gitu saya juga gak mau lah. Kenapa bisa begitu? Kasihnya terbatas. Anugerahnya terbatas. Karena itu perlu kasih setia Tuhan datang dalam hidup kita. Supaya kita tetap teguh. Sekalipun ada gesekan, tetap kita pikirannya, tetap kita perkatakan firman Tuhan. Ada amin? Apalagi kalau kita menjangkau orang. Mudah sekali kita berhenti. Apabila apa, saudara? Apabila waktu kita menjangkau, kita sudah janjian, dia nggak datang. Sudah kita order makanan lagi. Udah 2. Ditunggu-tunggu orangnya datang. Di WA masih centang 1 terus. Saudara bisa langsung marah. Perlu kasih setia Tuhan. Atau saudara datang ke rumahnya. Dia malah pergi. Saudara, itu perlu anugerah dari Tuhan, kasih setia Tuhan untuk kita bisa tetap melakukan firman Tuhan. Ada amin? Pemazmur ini tahu, tidak bisa Tuhan tanpa kasih setiamu. Aku perlu kasih setiamu ya Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kasih setia Tuhan itu mendatangi kita? Ini kan pertanyaannya. Terus bagaimana caranya, Pak? Nggak bisa kita dengan pakai mantra-mantra. Nggak bisa kayak kasih setiamu, datanglah, datanglah, penuhilah aku. Nggak bisa, cara kerja Tuhan nggak begitu. Tiba-tiba penuh gitu kan. Kita kan mengharapkannya begitu, langsung kan. Sama dengan orang belajar SMP kan. Maunya nggak usah baca buku. Gimana langsung pintar. Diramu, bukunya dirobek, dibakar, masukkan ke kopi, dikocok. Pintar gitu. Maunya gitu kan? Nggak bisa, saudara. Kasih setia Tuhan nggak bisa begitu. Nggak bisa hanya bilang datanglah Tuhan. Ini kan hanya perkataan. Tapi ada tindakannya apa, saudara? Kasih setia Tuhan itu bisa datang dalam hidup kita hanya kalau kita mulai membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi jangan berharap datang kasih setia Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak bangun membaca, memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, kiranya datang belas kasihan-Mu kepadaku ya Tuhan. Kalau tanpa firman kita punya, itu enggak bakalan datang. Saudara akan melihat segala sesuatu dengan hambar, saudara. Jadi semakin banyak firman Tuhan, maka kita akan semakin menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Kita akan mengalami kasih
Tuhan pada orang lain. Kita akan mengalami bagaimana kemurahan Tuhan dan kita juga bisa bermurah hati buat orang lain. Kita mudah mengampuni orang lain. Kita mudah mengasihi orang lain. Karena apa? Karena semua di sini penuh dengan hati Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu bicara sama dengan firman. Jadi kalau firman di sini, maka kita akan mengalami yang namanya punya perbendaharaan yang baik. Saya ulang lagi tadi, Lukas 6 ayat 45 dikatakan apa? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi apa artinya saudara? Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan hanya berita politik yang didengar, yang dibaca. Nah, laki-laki kan biasanya suka sekali berita politik. Apalagi sebentar mau mau pilpres. Siapa cawapresnya nih? Ya kan? Elektabilitasnya gimana nih? Menarik buat kita laki-laki. Biasanya kalau sudah berumur ya, anak-anak remaja pasti nggak suka. Anak remaja apa saudara yang paling suka? Apa? TikTok. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya kan, video game. Terus kemudian Instagram. Ada di Facebook. Kemudian YouTube. Jangan itu yang kita dengar. Dikerasin terus. Jangan hanya lagu-lagu dunia saudara. Saudara tidak anti. Kan zaman sekarang memang era digital. Gak bisa kita bilang, saya gak mau semua itu. Saya mau jadi orang original dari kampung sana gitu ya. Gak bisa juga. Kita hidup di kota. Gak bisa terpisahkan dengan dunia digital. Saudara, sosial media juga saya bilang bukan tidak baik. Kadang-kadang sosial media juga menghibur kita. Dan kadang-kadang juga memberikan informasi yang memperluas kita punya wawasan. Tetap ada baik. Tetapi jangan berhenti di sosial media. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan berhenti di sosial media. Boleh sosial media, tapi usahakan baca firman Tuhan. Usahakan pagi atau malam sebelum tidur. Supaya apa? Terekam hal yang baik di sini. Mengalahkan sosial media. Penting sekali saudara. Saya belajar saudara dalam saya pribadi. Ya saya juga melihat sosial media. Tetapi saya usahakan setiap hari saya baca. Tubuh memang gak enak. Tapi roh kita perlu untuk bertumbuh. Dibaca. Sebisa mungkin kalau baca firman jangan hanya melihat-lihat begini saudara. Saya sarankan jangan hanya membaca dengan dalam hati. Baca sampai saudara dengar telinga saudara. Jadi saya setiap hari saya baca. Dengan keras. Gak usah juga teriak-teriak begitu ya. Sampai tetangga dengar gitu kan. Gak usah juga. Tapi minimal telinga kita mendengar. Supaya apa? Karena itu yang masuk ke sini dan masuk ke otak. Merubah cara tindakan kita. Ada amin saudara? Nah pertanyaannya, untuk apa kasih setia Tuhan tadi itu? Datang dalam hidup kita. Untuk apa firman itu perlu kita perkatakan setiap hari. Perlu kita baca setiap hari. Untuk apa sih Pak Roni? Tadi dikatakan ayat 42. Apa saudara? Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Berarti supaya kita punya keberanian bersaksi. Hanya orang yang berani baru dia bisa bersaksi. Kenapa dia bisa berani? Karena dia punya firman. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi intinya untuk apa kasih setia Tuhan? Untuk apa firman Tuhan? Supaya kita berani berkata-kata. Memberi jawab kepada orang yang mencela kita. Supaya apapun yang dituduhkan kepada kita, kita tidak mudah tersinggung. Betul Bapak Ibu Saudara? Dalam pergaulan kita, kadang-kadang orang bilang, wah kamu sekarang sok suci kamu. Iya kan? Munafik kamu. Kok nggak ikut-ikut kita lagi sekarang? Yang tadinya maksudnya di dalam kumpulan para peminum gitu ya kan. Itu menjadi sudah kebiasaan kadang-kadang kan. Tetapi waktu kita dalam Tuhan, kita sudah tahu ini nggak benar ini.
Kita langsung, wah dia sekarang ini sok jadi pendeta dia. Ya kan? Itu saya alami saudara, bukan saudara saja. Saya alami dulu waktu masih kuliah. Mendengar kata-kata, wah kamu jadi sekarang sok pendeta. Wih itu marah saudara. Kalau saya bandingkan, kenapa saya marah ya? Padahal kan bagus sekali kan. Oh jadi pendeta nih harusnya haleluya kan. Tapi saudara itu marah. Kenapa? Karena kurang firman. Bawaannya adalah emosi. Dan banyak kata-kata orang bisa membuat saudara tersinggung. Bisa terintimidasi perkataan orang lain. Tetapi kalau saudara punya firman, punya keberanian. Saudara contoh dalam Alkitab, kita pernah sudah bahas Daud ya. Satu kali Daud ini kan, dia kan masih muda. Dia paling termuda dalam keluarganya dan kecil. Kakaknya ada 3 tentara Israel. Satu kali berperang, tentara Israel dengan Raja Saul. Kemudian mereka akan menghadapi orang Filistin. Kemudian orang Filistin tampil seorang pahlawan perkasa namanya Goliat. Besar, tinggi, dan dia langsung mencemooh bangsa Israel. Ayo sini, siapa yang berani lawan bangsaku? Siapa yang berani lawan 1 lawan 1? Hadapi saya. Wah mereka dari seberang ke seberang saudara. Kalau saya menang, kamu semua akan menjadi budak saya. Kalau kami kalah, kami jadi budak, gak apa-apa. Ayo, fair-fairan aja. Maju. Gemetar semua saudara. Gimana kita ini? Gimana? Bersembunyi semua. Takut semua. Kamu maju. Enggak, kamu aja yang maju. Semua kira-kira begitu kan. Gak ada yang berani. Berulang-ulang. Pagi sampai sore. Wih, gak ada kah yang berani? Gak ada yang berani. Mungkin dilihat ininya. Gede gitu kan. Wih, takut. Kita sekali begini mati kita. Kemudian satu kali bapaknya bilang, Daud, coba dulu bawa makanan ini ke kakakmu sana. Mereka kan udah berperang, pasti capek dah itu. Coba lihat mereka masih hidup apa enggak itu. Gitu kan, kasih kabar ya. Iya pak, siap. Ya kan ucuk-ucuk dia datang kan. Datang ke sana. Ini kak makan kak. Waktu dilihatin lagi makan kakaknya. Gitu kan. Dilihat semua tentara Israel kok pada ketakutan semua ini. Wih, ada apa ini? Gitu kan. Baru dia lihat itu Goliat datang. Siapa yang berani maju? Dilihat semua. Ini kan harusnya kan dia kan hanya pembawa makanan. Kecil lagi kan, enggak dianggap. Itu dilihat kok takut semua. Langsung dia bilang apa saudara? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kakaknya langsung, kamu nih sok jadi pahlawan aja kamu, diam, gitu kan? Kamu pulang aja sana, itu kambing domba sana tuh, jaga itu. Kamu itu sok jadi pahlawan. Ini ceritanya lucu saudara. Tetapi ada orang sampingnya saudara, prajurit yang mengatakan, ini berani sekali nih. Saya bawa ke Raja Saul kamu. Raja, ini ada anak muda, berani sekali dia. Gitu kan dalam hatinya, dia aja suruh maju gitu kan. Berani sekali dia. Nah ini responnya saudara. Kemudian Daud berkata kepada Saul, berani sekali dia. Dia bilang apa saudara? Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Berani sekali dia. Saul bilang gini, ya ampun. Ini sok jadi pahlawan juga yang saat ini. Makanya Saul bilang gini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud bilang apa saudara? Dia berkata begini, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Kemudian setelah mendekati Daud, apa yang terjadi saudara? Goliat berkata begini, ini yang datang si uprit-uprit ini. Ya kan anjing kah aku sehingga engkau datang dengan tongkat lagi. Ini saya udah punya senjata, ini kamu tongkat lagi bawa.
Kemudian dia bilang, hadapi aku, maka aku memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata apa saudara? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pertanyaannya, saudara pernah lihat nggak? Kenapa Daud berani menantang Goliat? Dia nggak punya keahlian apa-apa sebetulnya dalam berperang, masih muda. Kenapa dia berani? Karena di dalam sininya ini saudara, penuh dengan firman. Penuh dengan perkataan-perkataan firman. Saudara kalau baca di Mazmur 118, itu semua dari ayat awal sampai akhir, semua tentang perkataan Daud. Tentang kebesaran Tuhan. Dia mengucapkan kata-kata bagaimana Tuhan ajaib. Tuhanlah pelindungku. Ini enggak dalam hati. Dia katakan. Bahkan dia nyanyikan saudara. Tuhanlah kota bentengku. Dialah keselamatanku. Saudara bahkan di Mazmur 118 kan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Jadi setiap hari di padang gurun dia mengkonfeskan firman Tuhan. Itulah membuat dia berani saudara. Bahkan waktu singa dan beruang datang. Ya kan? Secara logika tidak mungkin menang manusia sebetulnya. Tapi dia percaya kepada Tuhanlah penolongku. Saya percaya Tuhanlah penolongku. Dalam bayangan saya, dia kan punya batu, dia kan ahli dalam batu. Singa datang, Tuhanlah pertolonganku. Cak mati. Kena singanya. Dia hajar singa, dia hajar beruang. Dia percaya kepada Tuhan yang perkasa. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Dia mengingat Tuhan telah menolong bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Dia mengingat terus itu. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah penyelamat bangsaku. Engkaulah yang menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Jadi dia bangun di sini di dalam hatinya, dalam pikirannya, kata-kata penuh dengan firman, kata-kata penuh dengan pujian. Bernyanyi setiap hari saudara. Mau ada kata-kata orang selalu dia bernyanyi di padang. Pertanyaan saya, berapa nyanyian yang saudara nyanyikan setiap hari di rumah? Apakah yang saudara nyanyikan nyanyian Tuhan atau nyanyian duniawi? Putuslah lagi cintaku. Bagaimana bisa dapat jodoh kalau lagunya itu? Nyanyilah lagu-lagu yang baik. Nyanyilah lagu-lagu yang membangun. Jadilah seperti Daud, selalu dia berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Apanya sih yang dahsyat? Orang dia di padang gurun, kecil. Tapi selalu dia perkatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan itu yang membawa dia sampai kepada raja, saudara. Filistin akhirnya dikalahkan. Goliat dikalahkan. Dengan cara Tuhan. Berperang sekalipun secara fisik kalah. Harusnya. Tapi Tuhan punya cara memenangkan kita. Ada amin. Saudara sedang berkumpul apa sekarang? Saudara hanya mencapainya itu mustahil Tuhan. Cara berpikir kita nggak mungkin mencapainya. Tapi ingat, Tuhan punya cara sendiri. Jangan dibatasi oleh Tuhan. Dibatasi oleh kita. Tuhan punya cara. Bagian kita hanya perkatakan saja. Saya percaya Tuhanku ajaib dan perkasa. Waktu saya dulu mengkonfeskan punya rumah, itu tidak mudah saudara. Gaji saya berapa sih? Kecil. Saya tahu di rumah di Bali itu harga rumah mahal. Tapi saya melihat dari jembaran saudara. Saya melihat tanah masih banyak kosong. Tuhan saya percaya ini kan tanah masih banyak kosong. Rumah juga banyak dijual. Masa saya sebagai anakmu gak punya rumah di Bali? Saya kan orang kau kasihi Tuhan. Aku adalah anakmu. Masa anakmu gak kau kasih rumah? Saya percaya Tuhan menyediakan. Itu saya konfeskan. Bertahun-tahun saudara. Gak satu kali ngomong langsung jadi. Enggak. Bertahun-tahun. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saya bisa punya rumah di Bali. Gak tahu bagaimana caranya. Saya percaya Tuhanku dahsyat dan ajaib. Itu saya perkatakan terus. Saya tidak mau mendengar, aduh susah sekali hidup kita. Oh saya tinggal yang begitu teman-teman. Ya, cari orang yang membangun. Ada amin? Haleluya.
Saya percaya saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti banyak mengalami tantangan dan pencobaan. Betul ya? Nggak ada kita yang mulus-mulus di tempat ini. Semuanya jalan tol. Nggak ada. Kalau saya tanya saudara satu-satu, pasti akan cerita masalahnya. Pasti ada masalah menurut saudara besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita keluar sebagai orang Israel yang sedang ketakutan menghadapi musuh, atau hasilnya seperti Daud? Kan dua aja pilihan. Kalah atau menang. Nggak ada di tengah-tengah. Ya kan? Kalah atau menang. Tergantung apa saudara? Kalau mau menang, tergantung kepada respon kita kepada firman Tuhan. Jadilah punya sikap seperti Daud yang selalu memperkatakan kehebatan Tuhan. Selalu memperkatakan keajaiban Tuhan. Jadi saudara menang atau kalah tergantung respon kita terhadap firman Tuhan. Ada amin? Bukan tergantung gaji kita. Bukan tergantung bos kita baik atau tidak. Saudara, kalaupun bos kita jahat, kalau kita diberkati Tuhan, Tuhan akan pindahkan kita ke tempat yang lebih baik. Jangan bilang, aduh di sini kan yang nggak ada jenjang karir di sini, mungkin begini saja saya. Itu kan menurut pandangan manusia. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan dengan cara lain. Ada amin. Karena itu mulai hari ini, ambil ketetapan hati seperti pemazmur mengatakan saudara. Di ayat 44, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa dan seterusnya dan selamanya. Ini yang dipegang sama dia. Saya akan berpegang pada firman-Mu, apapun yang terjadi. Selanjutnya dibilang apa saudara? Ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Saudara tahu artinya kelegaan? Saudara, terjemahannya itu dia bilang begini, itu hidup merdeka atau hidup yang tidak terikat. Kalau di firman lain dikatakan Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita mau merdeka di dalam Tuhan, hanya satu syaratnya, punya firman Tuhan. Firmanlah yang memerdekakan kita. Makanya pemazmur berkata tadi, firman-Mu itu Tuhan masuk di dalamku supaya apa? Supaya aku lega. Saudara, merdeka itu artinya apa? Bukan merdeka berarti bebas melakukan segala sesuatu. Ya, merdeka itu berarti kita punya kemampuan, kita punya otoritas mengatakan tidak kepada dosa. Ini namanya merdeka. Apapun perkataan orang lain yang jelek, kita berani mengatakan tidak. Kita punya kuasa. Itu merdeka. Di tengah-tengah orang mabuk kita bisa berkata, sorry Pak, saya tidak minum. Itu namanya merdeka. Tapi aduh gak enak sama teman. Aduh sedikit-sedikit deh. Ini namanya tidak merdeka. Ada amin? Kalau merdeka berani mengatakan tidak. Punya kuasa mengatakan tidak. Hanya orang yang merdeka bisa hidup tidak tersinggung. Hidup tidak terintimidasi. Hidup tidak tergantung perkataan orang lain. Itu orang merdeka saudara. Mau orang bilang apa, kalau saudara punya firman, saudara tidak tersinggung. Yang ada apa saudara? Tuhan, aku memberkati dia. Diberkati saudara. Yesus waktu dicemooh, diolokkan dia di kayu salib. Saudara, Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini namanya merdeka. Mudah melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena dia tahu Bapaknya dengan dia selalu bersama-sama. Dia tahu walaupun tubuhnya sebentar lagi salibkan, aku gak kemana-mana. Saya kan bersama dengan Bapa di surga. Saya tahu kemana saya pergi. Saya tahu saya dari mana. Gak terpengaruh saudara. Hidup kita juga begitu. Kalau saudara punya firman, saudara gak pengaruh kata orang lain. Orang mengatakan, mana mungkin dia bisa berhasil. Saudara gak tersinggung. Oh, saya tahu saya punya Tuhan hebat. Ada amin. Itulah kekuatan memperkatakan firman Tuhan. Selanjutnya ayat 47 berkata apa saudara? Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu.
Aku menaikkan tanganku pada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Jadi saudara, dengan kita melangkah memperkatakan firman Tuhan, saudara bukan hanya berani, kemudian bukan hanya merdeka, tetapi juga kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan berarti mencintai Tuhan. Kalau seseorang jatuh cinta, saudara, laki-laki mencintai seorang perempuan, pastinya normalnya apa saudara? Harus ngobrol. Betul kan? Harus punya waktu. Harus tahu visinya mau kemana. Orang ini mau jadi apa? Asalnya dari mana? Dia siapa? Ya kan? Harus tahu juga saudara gajinya berapa. Kemana saja uangnya. Harus sampai begitu. Kamu ini mau kemana? Kalau berkeluarga mau kemana? Kamu tujuannya. Harus jelas. Tapi banyak orang mengatakan, oh saya jatuh cinta. Sudah sering ngobrol? Enggak pernah Pak. Loh, gimana? Banyak orang itu. Itu namanya cinta buta saudara. Iya kan? Jadi akhirnya apa saudara? Begitu menikah, yang terjadi apa? Pertengkaran demi pertengkaran. Yang saudara bayangkan tidak terjadi. Kenapa? Karena saudara tidak tahu siapa dia. Tapi kalau sudah tahu siapa dia, siapa yang saudara nikahi, saudara akan bersuka cita dan semakin mencintai orang itu. Ada amin? Nah ini yang mau menikah, pastikan tahu siapa dia. Jangan langsung baru ketemu, aku cinta padamu, bagaimana pendapatmu? Jangan langsung begitu. Jadi saya waktu dengan Ibu Mita, saya tanya dalam hidupnya, saya curhat sama dia. Saya ceritain, Mit nanti one day, ini masih teman kita. Kalau saya akan menikah, kayaknya Tuhan panggil saya misi loh, gak tahu kemana. Tapi saya terpanggil misi. Padahal saya juga masih pekerja biasa. Tapi itu hati yang Tuhan kasih. Coba kalau dia gak ada pikiran misi, mana nyambung kita? Waduh kalau gitu gak jadi, pasti gak jadi ya kan? Tapi syukur dia bilang, kok sama ya? Saya juga misi, berarti satu-satu kita. Gitu kan? Masih banyak ya kan? Masih banyak 100 listnya. Jangan satu begitu langsung jodoh kita. Enggak, masih banyak. Jadi harus banyak ngobrol. Untuk kita cinta Tuhan, enggak bisa model datang dari rumah. Tuhan aku cinta Engkau. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ini kan baru ungkapan perasaan. Tapi ini kan cinta buta ini. Saudara tahu ini cinta buta. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kenapa saya bilang begitu? Bisa menjadi cinta buta kalau saudara gak pernah punya firman. Karena tidak pernah ngobrol sama Tuhan. Tadi kan rahasia cinta itu banyak ngobrol. Dengan Tuhan juga harus banyak ngobrol, harus curhat gitu loh. Setiap hari harus curhat kepada Tuhan. Makanya baca firman, ya Tuhan ini firman hari ini kok keras sekali sama saya ya. Ya kan, misalnya gini, jangan hidup dalam perzinahan. Aduh, saya masih berzina loh, gimana ya Tuhan ya. Ngobrol gitu, terus bagaimana saya Tuhan. Saya harus bertobat ya Tuhan ya. Kalau gitu saya bertobat sekarang Tuhan. Jadi enak ngobrolnya sama Tuhan. Ya kan, dia bilang jangan khawatir akan hidupmu. Waduh, saya kok khawatir ya Tuhan ya. Jadi sebagaimana Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya serahkan hari ini Tuhan. Ini namanya ngobrol dengan Tuhan. Ya Tuhan, angkat kekhawatiranku. Aku serahkan padamu. Deklarasikan tadi. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kuperlukan ya Tuhan. Engkaulah yang Tuhan Jehovah Jireh. Engkaulah Tuhan yang menuntun saya. Itu namanya ngobrol dengan Tuhan. Baru nyanyikan lagu nyanyian tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hasil daripada ngobrol. Ada amin? Makin kita suka firman, makin banyak baca firman. Saya garansi saudara makin cinta akan Tuhan. Saya yakin saudara makin cinta akan firman saudara. Saya kemana-mana, saya bawa itu Alkitab saya saudara. Ke tempat tidur saya baca, saya bawa. Ya kan? Bahkan kita sengaja beli, dibawa kita siapkan. Di dapur saya taruh, kadang-kadang kan malas kan. Di mana sih Alkitab? Di situ kita baca sebentar, lega. Ini namanya bangun cinta akan Tuhan. Ada amin.
Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita berani menjadi saksi, kemudian kita akan hidup merdeka. Kemudian yang ketiga apa saudara? Kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara.